Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat ya? Mohon maaf ya, Bapak hari ini dan sampai hari ini juga memang belum bisa ke sekolah karena Bapak sedang ada keperluan, yaitu persiapan ujian. Nah, oleh karena itu untuk menggantikan kewajiban ya, karena Bapak tidak ingin ya melanggar kewajiban, oleh karena itu Bapak membuat video ini untuk kalian tonton penjelasannya ya. Kemudian jika ada tulisan, silahkan kamu catat. Semua tulisan yang ada di video ini, silahkan kamu catat ya yang tampil nanti. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan membahas tentang sosok yang ada di layar kalian ini. Beliau bernama Guglielmo Marconi atau yang biasa dipanggil dengan Marconi. Silahkan ditulis ya. Nah, siapa sih Marconi ini ya? Beliau itu lahir ya di kota Bologna, sebuah kota yang berada di Italia pada tahun 1874. Artinya beliau adalah orang Italia ya. Nah, orang Italia ini berhasil menemukan apa kira-kira? Coba ditebak ya. Beliau itu pada tahun 1895, silakan tulis ya, memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu telegraf? Telegraf adalah alat yang dapat digunakan untuk mengirim pesan. Kalau zaman sekarang mengirim pesan itu kan WA ya. Kalau zaman dulu menggunakan telegraf. Nah, beliau berhasil menemukan alat tersebut bahkan tanpa menggunakan kabel. Seperti gambar berikut. Nah, ini ya, alat temuan beliau pada waktu itu ya, sangat canggih pada zamannya ya. Tentu kita berbicara pada tahun 1897. Jadi alat ini itu dipamerkan atau presentasikan di depan umum, di depan masyarakat luas. Nah, alat tersebut, alat temuannya itu ya bisa menjangkau jarak 19,3 km, sangat jauh ya. Jadi bisa mengirim pesan. Bapak ambil contoh dari Patrol sampai ke Hargelis Gantar, sampai ke Gantar sana ya. Nah, itu kan sangat jauh. Pada zaman dulu jarak tersebut sangat berarti karena zaman dulu susah untuk mendapatkan kendaraan yang cepat seperti sepeda motor, kan tidak mungkin ya menggunakan mobil. Kalau sekarang jarak 19,3 km juga bisa kita jangkau dengan WA ya. Kalau zaman dulu menggunakan telegraf ini. Jadi beliau bisa menciptakan alat tersebut ya. Tetapi apakah hanya itu temuannya ya? Ternyata beliau pada tahun 1901 membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya itu tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Jadi bumi itu kita ibaratkan seperti telur ya. Nah, jika kalian lihat di gambar sini, misalnya di situ ada pemancar, ada tower, antena. Nah, gelombang itu kalau misalnya menabrak tanah ya, itu akan terganggu, katanya sinyalnya akan terganggu. Ternyata Marconi membuktikan bahwa itu tidak akan mengganggu ya sinyal yang ada. Lekukan bumi ya yang seperti telur itu tidak akan mengganggu sinyalnya. Oleh karena itu ya, temuan Marconi itu adalah yang paling penting adalah radio. Ya. Selain radio, bahkan Marconi ini bisa menemukan perangkat lainnya yaitu telegram, radio ya. Tadi termasuk radar. Radar itu alat yang untuk mendeteksi keberadaan sesuatu. Biasa dipakai di militer ya. Untuk mendeteksi musuh yang ada atau untuk mendeteksi kendaraan yang berada di dalam jangkauan radar. Nah, oleh karena itu penemuan Marconi ini sangat berjasa bagi seluruh orang di dunia. Tentunya sebelum ditemukannya, apalagi sebelum ditemukannya televisi, ya, handphone dan lain sebagainya. Karena alat ini bisa menyeberang sampai samudra, ya itu ya. Pada zaman dulu itu Marconi terkenal sebagai penemu radio. Radio yang biasa kita lihat atau yang biasa kita dengar hari ini ya. Mungkin kalian sudah tidak menggunakan radio di rumah ya. Ya, tapi sebelum zaman kalian sebelum lahir banyak orang yang masih menggunakan radio. Mungkin orang tua kamu di rumah sekarang masih menggunakan radio untuk mendengarkan musik, berita, hiburan dan lain sebagainya ya.
Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan ya tentang rangkaian campuran seri dan paralel. Khusus untuk ini, coba dengarkan saja. Tidak usah ditulis ya, khusus untuk rangkaian campuran seri dan paralel ini. Tidak usah ditulis. Pertama, ini ada sebuah baterai. Kita ambil dua baterai saja ya. Kita hubungkan baterai ini dengan kabel ya, diberi tanda warna kuning ya. Kabel ini disambungkan lagi dengan kabel berikutnya ya. Diberi sambungan seperti ini, terus kita hubungkan dengan saklar dan juga lampu ya. Apakah seperti ini sudah selesai? Belum ya. Karena ini lihat kabelnya belum sampai ke batu baterai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, beri lintasan yang lain, kemudian diberikan saklar dan lampu yang lain. Nah, ini adalah rangkaian campuran seri dan paralel ya. Kalian bisa lihat sendiri mana yang seri dan mana yang paralel ya. Baik, sekarang Bapak ingin menjelaskan ya. Saklar yang ini digunakan untuk menyalakan lampu yang ini juga ya. Nah, berikutnya saklar yang kedua digunakan untuk menyalakan lampu yang kedua. Ya, kalian harus paham itu. Kemudian saklar yang ketiga juga untuk menyalakan lampu 3 dan 4. Dua lampu ini dinyalakan oleh saklar yang ketiga. Nah, sekarang kasusnya adalah ketika ada masalah dengan lampu yang pertama, kira-kira lampu yang lain tetap menyala tidak? Ada masalah nih, misalnya kabel yang ada di lampu pertama ini putus, maka yang lain coba dijawab, nyala apa tetap mati atau tetap menyala? Betul, tetap menyala. Kalau yang lain tetap menyala ya, nyala semua. Tapi kalau misalnya ya, nah ini yang putus atau yang rusak kabelnya, konslet ya, di lampu yang kedua, kira-kira lampu 1, 3 dan 4 menyala atau mati? Coba dipikir. Nah, karena lampu ini adalah lampu paralel ya, lampu 1 dan 2 itu paralel, maka tidak akan mengganggu lampu yang lain. Lampu 1 yang paralel menyala, lampu 3 dan 4 yang seri ini tetap menyala. Semuanya menyala ya. Berikutnya, ketika lampu ya yang 2 ini gimana nih? Lampu yang 3 dan 4 ini ada gangguan, maka gimana? Lampu 1 dan 2 nasibnya bagaimana? Tetap menyala. Ya, karena mereka paralel dan ini seri, tidak mengganggu ya. Seperti itu tentang rangkaian campuran seri dan paralel. Nah, kalian harus memahami itu. Nanti kalau ada soal atau masalah yang Babayu ajukan, nanti kalian harus bisa mengerjakannya ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau lampu yang ketiga ini yang mati bagaimana? Lampu mana yang kira-kira menyala dan lampu mana yang mati? Jawabannya adalah lampu yang keempat ikut mati. Ya, lampu yang keempat ikut mati karena ini adalah seri. 3 dan 4 itu adalah seri. Jadi jika ada salah satu yang mati akan mengganggu yang seri juga ya. Seperti itu. Untuk lampu 1 dan lampu 2 tidak akan ada masalah karena mereka paralel. Nah, rangkaian paralel itu digunakan di rumah kita, yaitu misalnya ini ya. Ini ada NCB atau kilometer lah kata orang sini ya. Itu. Nah, pusat arus listrik ini akan dihubungkan ke sumber energi listrik yang lain seperti ya televisi, mesin cuci, ya lampu dan lain sebagainya. Ini adalah rangkaian paralel. Bisa kalian lihat di gambar sini, rangkaiannya itu tidak akan lurus, pasti akan mempunyai cabang. Nah, itu rangkaian paralel. Jadi kalau misalnya ada gangguan di kabel yang ada di televisi, maka mesin cuci, lampu dan lainnya akan tetap menyala tentunya ya. Nah, ini semoga bermanfaat. Silahkan tadi yang tulis kalau belum jelas diulangi lagi videonya ya. Nanti akan Pak Boy periksa tulisan kalian, catatannya di hari Senin ya. Pak Boy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.